Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang al-marafiqu al-madrasiyah. Sebelum itu Ustazah ingin mendiskusikan tentang materi minggu kemarin. Al-marafiqu al-madrasiyah itu meliputi nasu al-madrasah, jenis madrasah, contohnya seperti hukumiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, wa aliyah. Kemudian al-ghurfu fil madrasah, ruangan-ruangan madrasah, contohnya meliputi ghurfatul haris, ghurfatul mudarris, ghurfatul sihhati, wa ghairu dzalik. Yang ketiga, al-marafiqu fil madrasah, contohnya faslun, kelas, bustanun, taman, musolla, maktabatun, perpustakaan, sakfun, atap, wangdzalik. Kemudian yang terakhir, as-sifatu wal hal, kata-kata sifat, contohnya shogirun, kecil, kabirun, besar, kasirun, pendek, tawilun, panjang, kaslanun, malas, nasyitun, rajin, jahilun, bodoh, mahirun, pandai, dan lain sebagainya. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, hayya nabda dirasatan hadal yaum. Hayya naftah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang indikator terlebih dahulu ya. Indikator pembelajaran kali ini ialah memahami dan menerapkan pengetahuan meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Tujuan pembelajaran kali ini ialah peserta didik mampu memahami dan mempelajari isim isyarah, na'at man'ut, mubtada, kata tanya terkait materi al-marafiqu al-madrasiyah secara mandiri. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama, kita lebih dahulu belajar tentang isim isyarah atau kata petunjuk. Jika sudah paham, kita akan belajar tentang na'at dan man'ut. Setelah itu mubtada, khabar, dan yang terakhir kata tanya. Langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang isim isyarah atau artinya kata petunjuk. Isim isyarah sendiri merupakan isim, kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik sebagai jarak dekat atau jarak jauh. Contohnya untuk jarak dekatnya untuk mudzakkar sendiri, contohnya hadza mahmudun, ini mahmud. Dalam anasnya hadhihi mahmudatun, ini mahmuda. Untuk jarak jauhnya lil mudzakarnya dzalika kitabun, itu buku. Dalam anasnya tilka mistoratun, itu penggaris. Jika sebagai keterangan tambahan, hadza faslun, hadhihi ghurfatun, ini kelas, ini ruangan. Kata faslun dan ghurfatun jika tidak ada al, maka kedudukan sebagai predikat, sedangkan hadza, hadhihinya itu sebagai subjek. Yang kedua, hadal faslu jamilun, kelas ini bagus. Hadil ghurfatu jamilatun, ruangan ini bagus. Kata al-faslu sama al-ghurfatu sendiri diawali dengan al, sehingga digandengkan dengan hadza dan hadhihi menjadi subjek. Sementara predikatnya itu apa? Predikatnya itu sendiri jamilun dan jamilatun. Fahimtum? Setelah itu yang kedua, na'at dan man'ut. Na'at sendiri merupakan kata yang memberi sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya.
Sedangkan man'ut merupakan kata yang disifati atau yang diberi sifat dan keterangan. Contoh yang pertama, Ibrahim jalmidun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Mubtada'nya itu sendiri ialah Ibrahim, man'utnya tilmidun, na'atnya nasyitun. Yang kedua, Fatimatu tilmidatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Fatimah itu sendiri sebagai mubtada, tilmidatunnya sebagai siswi. Tilmidatun itu berkedudukan sebagai man'ut dan nasyitatun berkedudukan sebagai na'at. Dalam bahasa Indonesia sendiri, na'at diposisikan dan diterjemahkan sebagai yang rajin, yang bagus. Na'at itu sesuai dengan man'utnya. Jika man'utnya mudzakar, berarti na'atnya mudzakkar. Jika man'utnya muannas, berarti na'atnya muannas. Kemudian jika sudah paham, kita lanjutkan ya. Materi berikutnya ialah mubtada dan khabar. Apa sih mubtada dan apa sih khabar itu? Mubtada sendiri merupakan kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khabar merupakan kata yang jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai khabar. Nah, pada materi kali ini mubtada dan khabar sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mubtada isyarah plus khabar dari na'at. Contohnya, hadal hammamu nadhifun. Kamar mandi ini bersih. Tilkal maktabatu kabiratun. Perpustakaan itu besar. Gimana sih penjelasannya? Sabar. Satu ya, kata yang tidak tebal atau yang berwarna hijau ini berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Kemudian kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khabar. Itu merupakan predikat dengan bentuk kata sifat. Kalau na'at itu khabarnya bentuknya kata sifat. Susunannya mubtada plus khabar kata sifat. Dari kata sifat keempat harus sesuai antara mudzakarnya sama muannasnya. Dan terakhir, khabar yang berbentuk kata sifat. Nadifun kabiratun kan merupakan kata sifat. Berarti huruf akhirnya harus dibaca duma. Selanjutnya ada mubtada isyarah plus khabar dari dzaraf makan. Contohnya, hadhil qa'atu 'alal maktabati. Aula ini ada di atas perpustakaan. Yang kedua, dzalikal maidanu amamal ma'mali. Lapangan itu ada di depan laboratorium. Penjelasannya seperti ini. Kata yang bercetak tebal yang berwarna merah pada depan ini berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Yang kedua, kata yang bergaris bawah, ala amama kan bergaris bawah, itu sebagai khabar, tetapi khabarnya itu merupakan dzarf makan atau keterangan tempat ya. Yang ketiga, susunannya itu mubtada plus khabar dari dzarf makan. Yang keempat, gak harus sesuai kok antara mudzakarnya sama muannasnya. Yang kelima, setiap kata yang jatuh setelah adzawatul jar atau dzarf makan maka harus baharokat kasroh di akhir hurufnya. Fahimtum? Jika paham, kita langsung ke materi yang terakhir ya. Materi terakhir tentang kata tanya. Ada aina, min aina, wa ila aina. Yang pertama aina. Aina sendiri bermakna di mana, untuk menunjukkan posisi atau letak benda.
Contohnya dalam percakapan Ainal qa'a, al-qa'atu 'alal maktabati. Asani ada min aina. Aina itu artinya dari mana, untuk menunjukkan dari mana datangnya suatu benda. Contohnya dalam hiwar, min aina anta, dari mana kamu? Ana minal ma'mali, saya dari laboratorium. Al-akhir ila aina, bermakna kemana, untuk menunjukkan lokasi yang dituju. Dalam hiwar contohnya ila aina tadhab, kemana kamu pergi? Adzabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Alhamdulillah semua materi hari ini sudah saya jelaskan. Saya harap kalian paham ya. Jika sudah paham, saya mempunyai pertanyaan untuk evaluasi yang harus kalian jawab. Yang pertama, evaluasi yang pertama itu kalian menirukan contoh dari perintahnya. Kemudian yang perintah kedua, kalian disuruh menentukan khobar dari suatu jumlah. Sekian dari materi yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada salah kata maupun tulisan sengaja maupun tidak, dimaafkan ya. Sekian, ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.